Alhamdulillah telah hadir guru kita bersama Kiai Al-Mukarram Ahmad Syukur Anugerah LCMA. Beliau niki dari KLU, mudah-mudahan jos nggih. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kita telah dihadiri oleh ulama kita, guru kita Pelungun Sami. Beliau niki dari KLU. Kemudian orang KLU nggih tayang gonong. Beliau niki datang dari jauh, dari mungkin baru hingga sembahyang subuh ila lubang nggih. Dan beliau niki alhamdulillah alumni Yaman, santri daripada ulama besar yaitu Habib Umar Al-Hafidh, termasuk juga itu salah satu guru tiang niki di Mekah ketika beliau terkala hataman Syekh Umar Al-Jailani hatam setiap kitab hatam masih beliau diundang Habib Umar Al-Hafidh. Jadi yang beberapa kali ikut pengajian beliau, halaqah beliau di Mekah ketika beliau hadir di Mekah. Alhamdulillah salah satu guru tercinta beliau adalah ini yang telah hadir di depan kita. Alhamdulillah kita bisa menerima ilmu yang akan disampaikan oleh beliau, dan insya Allah kita ajak langsung kita dengar tausiah dan nasihat dari beliau Bapak Ibu, dan mari kita simak yang akan disampaikan oleh guru Pelungun Tiang yang insya Allah waktunya mulai dari sekarang sampai waktu zuhur. Insya Allah kita sama-sama menyimak nih keberkatan, mudah-mudahan Pelungun Sami dijambar kasih Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli واجعلني وزيرا من أهله. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد النور الأتم المبعوث الأكرم الممنوح سر نون والقلم صاحب الأخلاق والقيام وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Ta'lim Raudhatul Amin, yang sama-sama kita hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ya ibu-ibu muslimat, adik-adik mengaji, ya singkatnya hadirin wal hadirat, yang semoga hadirnya kita di sini bisa mensucikan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Satu hal yang paling penting yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taufik. Laula taufiqum min Allah, jika tak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tak bisa hadir di tempat ini. Ada berapa orang yang ingin hadir tapi tak bisa?
Ada berapa orang yang sudah berniat dari pagi tapi ada halangan. Ada berapa orang yang ingin menghadiri tempat majelis kajian ilmu tapi belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita taufik. Taufik artinya restu dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang kita hadiri, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, adalah afdal majlis minal majalis. Majelis yang paling mulia adalah majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yang dimana di sana ada menuntut ilmunya, maka Allah akan mempermudah jalurnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin dipermudah jalurnya ke surga, maka dia harus menghadiri majelis ta'lim. Barang siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, maka dia harus rajin menghadiri majelis ta'lim. Barang siapa yang ingin dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, maka dia harus selalu rajin menghadiri majelis ta'lim. Majelis yang paling berharga, majelis yang paling mulia adalah majelis ilmu. Ya alhamdulillah, ada berapa orang yang ingin hadir tapi tak bisa. Alhamdulillah, di majelis ini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bingkisan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, jadi pertanyaan tiang sebelum melanjutkan kepada ceramah, pertanyaannya, apa niat Bapak-bapak, Ibu-ibu hadir di majelis ini? Apakah ada yang berniat? Hah? Niatnya hanya untuk mendengar ceramah pasti. Ada niat yang lain? Atau ada yang tidak berniat? Barang siapa yang hadir majelis ilmu dengan niat semoga Allah memberinya rahmat, maka Allah akan memberinya rahmat. Barang siapa yang hadir majelis ilmu dengan niat supaya Nabi Muhammad memberinya syafaat, maka Nabi Muhammad akan memberi dia syafaat. Barang siapa yang hadir majelis ilmu dengan niat supaya apa yang dideritanya segera disembuhkan oleh Allah, Allah akan menyembuhkannya. Barang siapa yang hadir majelis ilmu, dia berniat semoga hajat-hajatnya diberikan, Allah akan berikan. Barang siapa yang hadir majelis ilmu dengan niat supaya semua kesusahannya dipermudah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bermudah. Raudhah min riyadil jinan, taman dari taman surga akan didapatkan di majelis ilmu. Alhamdulillah, kita bisa hadir secara langsung menghadiri majelis ilmu. Bisa saja ada orang yang mengatakan nggak usah aja hadir majelis ilmu, lihat di YouTube aja beres. Ini beberapa hari kemudian tayang di YouTube, beres, nggak usah hadir, capek-capek, panas-panas, berdesak-desakan, nggak usah aja hadir. Atau ada yang live misalkan, dengar aja dari rumah. Bisa seperti itu, Ibu sekalian? Hah? Jadi di dalam ilmu itu ada dua, ada namanya ilm, ada namanya nurul ilm. Yang dimana yang pertama dinamakan ilmunya, yang kedua adalah cahaya atau keberkahan dari ilmu itu. Ilmu bisa didapetin di semua tempat, ya. Ketika orang itu bermaksiat sambil nonton YouTube, dapat dia ilmu. Seketika dia menggunakan pakaian yang tidak beradab, dia mendengar pengajian, dapat dia ilmu. Tapi apakah bisa dia mendapatkan keberkahan dari ilmu? La. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau makan apa yang dicari? Makan enaknya di lidah apa kenyangnya? Kenyangnya apa enaknya dicari ketika makan? Yang kita cari kenyangnya. Begitu pula di dalam majelis, ilmu itu banyak di tempat manapun ada ilmu. Ya, kita buka channel televisi dapat kita ilmu. Kita dengar berita-berita burung dapat kita ilmu. Tapi keberkahan dari ilmu itu tak akan bisa didapatkan kecuali bagi orang yang hadir langsung bertalaki menuntut ilmu. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibedakan nuntut ilmu secara langsung dengan nuntut ilmu secara tidak langsung. Nah, jangan tertipu sama siasat syaitan. Siasatnya syaitan pada akhir zaman apa? Dibuat Zoom. Nggak perlu hadir ke sekolah, ada Zoom, beres. Ya, bahkan ada pernikahan lewat Zoom. Saya nikahkan fulan-fulan, saya terima, sah lewat layar. Ya, ketika belajar online juga seperti itu. Tapi ada satu pondasi yang hilang, Bapak-bapak, Ibu, yaitu nurul ilm, cahaya dan keberkahan dari ilmu itu hilang. Yang dimana cahaya keberkahan itu hanya bisa didapatkan bagi orang yang hadir langsung. Mana dalilnya? Sayyidina Umar bin Al-Khattab menceritakan ketika malaikat Jibril datang ke hadapan Nabi Muhammad SAW, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ini merupakan suatu dalil bagaimana ilmu itu harus bertalaqi. Apa arti talaqi? Talaqi itu artinya menuntut langsung ilmu antara guru dan murid berada di satu tempat. Alhamdulillah, salah satu cara untuk memperbagus, salah satu cara untuk memperkuat
salah satu cara untuk memperindah tali silaturahim adalah dengan menghadiri majelis ta'lim. Dengan cara menghadiri majelis ta'lim, secara tidak sadar kita sudah saling sapa kepada saudara-saudara Islam kita. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka dia harus memperbanyak silaturahim. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, barang siapa yang mengaku beriman kepada Rasulullah, maka dia harus menyambung tali silaturahim. Ketika Nabi Daud alaihissalam sedang di rumahnya, didatangi oleh malaikat pencabut nyawa. Kemudian beberapa selang ada dua pemuda masuk ke rumahnya. Dua pemuda ini bertengkar, tak pernah saling sapa, datang ke Nabi Daud alaihissalam. Kemudian setelah menceritakan masalahnya kepada Nabi Daud, balik kedua pemuda itu. Maka malaikat pencabut nyawa itu mengatakan, orang yang dua tadi itu 2 hari lagi akan meninggal. Loh, kenapa? Kata Nabi Daud. Malaikat itu mengatakan, karena mereka memutus silaturahimnya, maka Allah memerintahkan untuk memendekkan umurnya. 2 hari ke depan masih hidup, 1 minggu kemudian masih hidup, 1 bulan kemudian masih hidup, 1 tahun masih hidup. Nabi Daud alaihissalam protes kepada malaikat penyebut nyawa. Salah ini khabarnya ini. Kayaknya informasi yang kemarin itu salah. Buktinya orangnya masih hidup. Maka malaikat penyebut nyawa mengatakan, ketahuilah wahai Nabi Allah, kemarin ketika keluar dari rumahmu itu mereka salaman. Mereka ketika keluar dari rumahmu itu mereka berpelukan. Mereka ketika keluar dari rumahmu itu mereka baikan. Maka seketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanku untuk memanjangkan umurnya 20 tahun lagi. Bayangin, dengan silaturahim, dengan memperbagus hubungan antara sesama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanjangkan umurnya. Mau dipanjangin umurnya apa enggak? Jangan putus silaturahim. Ya, jangan putus silaturahim. Kita itu satu. Al-muslim kal bunyan yashuddu ba'duhal ba'd. Seorang muslim itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Rumah itu kalau tak ada pintu tak dinamakan rumah. Rumah itu kalau tak ada tiang tak dinamakan rumah. Begitu pula muslim, jika tak ada saudaranya tidak dinamakan muslim. Yuqawwi ba'duhal ba'd. Di dalam riwayat yang lain saling menguatkan satu sama lain. Hadhihi hawiyatuna. Ini merupakan ciri khas kita. Ciri khas kita adalah bersatu di satu lembaga, bersatu di satu tempat untuk mencurahkan ilmu, untuk mendengarkan ta'lim, untuk mendengarkan nasihat. Seorang muslim bukan ciri khasnya di penampilannya. Kita itu bukan ciri khas kita pada gamisnya, bukan ciri khas kita pada topinya, bukan ciri khas kita pada cantik atau gantengnya, tapi ciri khas kita adalah bagaimana kita menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada majelis ta'lim kita berkumpul, ini kami orang Islam. Jangan memecah-mecah, ini aliran ini aliran. Jangan sampai kita memecah-mecah. Orang kafir kalau mau menindas orang Islam, apakah mereka nanya dulu aliran mana? Aliran mana? Ketika ditanya aliran mana, apakah ditanya seperti itu? Enggak. Selama berlabel Islam dibantai. Lalu kenapa kita yang mempunyai agama? Lalu kenapa kita yang mempunyai syariat berpecah belah? Ya, nah ini gunanya menuntut ilmu. Ini gunanya menghadiri majelis ta'lim, majelis kajian ilmu. Yang paling mulia di sisi Allah adalah majelis ilmu. Jangan ibu-ibu, bapak-bapak samakan orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Jauh bedanya. Orang yang berilmu tidurnya aja kalah sama ibadahnya orang yang tak berilmu. Jangan disamakan. Ya, nah, dengan ilmu itu kita bisa memperoleh apa? Faedah. Kita bisa memperoleh apa? Kesabaran. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan banyak yang dari jauh pasti di sini. Tenang ibu-ibu sekalian. Yang dari jauh langkah-langkahnya akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh langkah menuju jihad, maka semakin banyak pula pahala yang didapatkan. Sekarang kita sedang berjihad. Kita nggak perlu pakai pedang sekarang untuk berjihad. Kita nggak perlu pakai pistol. Kita nggak perlu pakai bom.
kita hanya perlu melangkahkan kaki kita di majelis ta'lim, itu sudah dihitung berjihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang hadir majelis ta'lim meninggal, maka meninggalnya dihitung jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada ini? Apakah ada kenikmatan yang lebih agung daripada ini? Allah Subhanahu wa taala sekarang sedang mempersiapkan tempat di sisinya yang terbaik bagi orang-orang yang hadir di majelis ta'lim. Maka bagi laki-laki harus menjaga wibawanya. Bagaimana cara laki-laki menjaga wibawanya? Jaga sikapnya. Perempuan, bagaimana cara menjaga wibawanya? Jaga auratnya. At-taj lil mar'ah, mahkota seorang perempuan itu adalah auratnya. Jika aurat itu sudah ditutup, jika aurat itu sudah dilindungi, maka sesungguhnya kehormatan dan keagungan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang mahal adalah perempuan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit-dikit ramah. Perempuan itu jangan ramah. Perempuan itu harus mahal pada orang. Ya, kemarin kita ceritakan beberapa di majelis. Assalamualaikum. Ada laki-laki salam nih. Assalamualaikum. Perempuan mengatakan Waalaikumsalam. Harus cuek, seperti itu perempuan yang bagus tuh. Perempuan yang bagus tuh harus jual mahal. Ya, gimana kabarnya? Baik. Kenapa ya? Harus cuek kayak gitu. Ada bapak di rumah? Nggak ada. Kenapa? Ada perlu apa? Harus jual mahal. Jangan sedikit-dikit Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu perempuan nggak baik gitu. Ya, selalu melayani laki-laki. Tapi kan terkesan cuek nanti, terkesan Judas itu yang bagus. Judas itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun melihat keadaan, jangan suaminya mengatakan arek kandok, darat. Jangan gitu. Ini orang yang halal, orang yang bukan mahram maksudnya ya. Jadi ini salah satu faedah kita menghadiri majelis ta'lim, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian ya, untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Kalau perkara sholat, kalau perkara wudhu, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sudah banyak kajian-kajiannya tentang sholat, tentang wudhu, tentang haji, tentang zakat, apa yang membatalkan wudhu, apa yang membatalkan sholat, apa makruh-makruh di dalam sholat, bagaimana niatnya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah banyak menghadiri kajian majelis ta'lim seperti itu. Namun pernahkah bapak-bapak, ibu-ibu mencoba untuk mentaklimkan hati? Karena perkara itu hanya mentaklimkan otak saja, hati juga harus ditaklimkan. Ya, hati juga harus ditaklimkan. Bagaimana kalau ulama Hadramaut Yaman itu mengategorikan perkara seperti ini sebagai tazkiyah? Tazkiyah itu sangat penting, bapak-bapak, ibu-ibu, mensucikan hati. Ya, makanya salah satu faedah dari majelis ta'lim itu adalah mensucikan hati jamaahnya. Ada berapa banyak jamaah laki-laki atau perempuan datang ke majelis ta'lim dengan hati yang kotor, tapi dia keluar dari majelis itu dengan hati yang bersih? Banyak orang seperti itu, sadar ataupun tidak sadar. Seketika dia menghadiri majelis ta'lim, hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita apa, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Istiqomah. Ini alhamdulillah kita punya majelis Raudhatul Amin, pimpinan Tuan Guru Syafaat Habib ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau. Dan mungkin ada pimpinan-pimpinan majelis juga, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau semuanya. Tiang tidak bisa menyebutkan nama itu bukan berarti berkurang rasa hormat Tiang ya. Yang memperkenalkan diri di sini, yang baru pertama kali ke tempat ini, alhamdulillah ya. Yang namanya menyambung lisan Nabi Muhammad SAW tak kenal tempat. Yang namanya menyambung lisan guru kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib dan guru kita Al Habib Abu Bakar bin Aid Masyhur tak kenal tempat, tak kenal waktu. Apa kata guru-guru kita dulu di Yaman, bapak-bapak, ibu-ibu? Selama engkau masih bernafas, dimanapun masyarakat membutuhkan, datang. Ya, dimanapun masyarakat membutuhkan dan kapanpun, selama engkau masih bisa bernafas. Beliau nggak mengatakan selama masih bisa jalan. Beliau nggak mengatakan selama engkau masih bisa berdiri. Selama engkau masih bernafas, engkau harus hadir, layani masyarakat itu. Kenapa? Masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang cara sholat.
sholat masih banyak. Bayangin ya, ini bagi kita semua, apa yang bapak-bapak ibu-ibu dengar dari ceramah ini, ibu-ibu sampaikan kepada orang, dan orang itu menyampaikan kepada orang, kebaikan itu akan mengalir bapak-bapak ibu-ibu sekalian ya. Ibu tidur aja di rumah tapi kebaikan selalu mengalir. Kenapa? Karena kebaikan yang sudah ibu-ibu sampaikan. Begitu pula bapak-bapak sekalian, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pimpinan, ada yang menjadi orang yang terdepan misalkan, gampang cara untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang seharusnya selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Bagaimana cara kita? Jadi sekarang bisa kita pastikan semua anak-anak kita sekarang sudah pandai memegang ada satu benda yang kecil dia itu. Kapanpun kita mau buka keharaman di sana bisa. Maksiat kapanpun dan gimana pun modelnya kita mau lihat bisa. Bagaimanapun cara, dimanapun, kapanpun kita mempunyai hasrat bisa. Barang ini sangat berbahaya bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Jangan kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW tapi tiap hari kita melihat aurat. Jangan kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW tapi tiap hari kita melihat orang-orang yang mengumbar auratnya. Jangan kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW kalau tanpa waktu, tanpa rel. Tak ada waktu tanpa rel, itu sedikit-sedikit melihat rel. Lupa dia menyiapkan makanan untuk anak suaminya. Begitu pula suami lupa dia bekerja untuk anak istrinya. Gara-gara rel, gara-gara media sosial. Kita nggak mengatakan media sosial salah. Apa kata guru kita di Yaman? Al-i'lam kal-ina. Al-i'lam kal-ina. Media itu seperti wadah. Jika engkau mengisi wadah itu dengan air yang bersih, maka bersihlah wadah itu. Jika engkau isi wadah itu dengan isi yang kotor, maka kotorlah wadah itu. Begitu pula media. Jika engkau cari, jika engkau lihat perkara yang bagus, mendengar ceramah, mencari faedah, maka baguslah dia. Tapi jika digunakan dalam perkara yang haram, melihat situs-situs yang tidak baik, melihat tempat-tempat yang haram, melihat perkara-perkara yang terbuka, maka buruklah dia. Ya, jadi ini bahaya sekali. Bahaya sekali yang dinamakan dengan gadget di akhir zaman itu. Kita harus bisa menjaga. Syaitan itu nggak perlu menggoda kita. Kalau zaman dulu syaitan itu perlu menggoda seseorang, tapi sekarang mereka itu lebih santai sedikit. Mereka nggak perlu menggoda. Mereka hanya cukup memancarkan layar televisi dan layar handphone di rumah-rumah masing-masing. Dulu di zaman sahabat, di zaman para ulama, kalau ditarim bapak-bapak ibu nggak ada televisi di sana. Itu artinya syaitan susah masuknya. Ketika masuk rumah bertemu dengan keluarga, beres ibadah. Nah, sekarang kita masuk rumah apa? Disambut dengan LCD, disambut dengan televisi, disambut dengan gadget. Tak ada kota sebentar saja sudah rasanya kayak mau mati. Ya, sedikit tanpa sinyal sudah rasanya nggak enak sekali. Ya. Nah, kalau ngaji gimana? Bagaimana dengan bacaan Quran kita? Bukankah Quran itu perkara yang memberi kita syafaat? Bukankah Quran itu perkara yang bisa menolong kita? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Ada perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka sesungguhnya akan datang Al-Quran di hari kiamat sebagai penolong. Ya, sebagai penolong. Ketika ibu-ibu sekalian, nih kita berpikir sedikit, kita merenung sedikit. Jangan anggap remeh ketika berhadapan dengan Allah. Ya, Nabi Ibrahim nggak mampu berjumpa dengan Allah. Nabi Musa yang dikatakan kalimullah tak mampu melihat Allah secara langsung. Siapa lagi? Hanya Nabi Muhammad SAW, tapi itu pun sebentar. Kita kok orang yang berdosa tiba-tiba bertemu langsung dengan Allah. Kita akan bertemu nanti. Apa yang harus kita kemukakan di hadapan Allah? Maksiat? Apa yang kita persembahkan di depan Allah? Ya, huru hara. Jadi ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan anggap remeh. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, di mana semua perkara akan kabur dari saudara-saudaranya. Berhadapan dengan Allah. Wahai saudaraku, ayo tolong aku berhadapan dengan Allah. Aku nggak mampu. Apa kata saudaranya? Aku juga lagi takut ini. Aku juga lagi mempersiapkan diri.
wa ummihi wa abihi, bab ibunya. Wahai ibu, engkau yang melahirkanku, ayo bantu aku berhadapan dengan Allah. Apa kata ibunya? Nah, aku juga lagi mikirin nasibku sendiri, takut aku di hadapan Allah. Wa abihi, bapaknya, engkau yang melahirkanku, engkau darah dagingku dari engkau, coba temani aku, bantu aku wahai ayah. Apa kata ayahnya? Wahai anakku, aku juga lagi takut ini, bagaimana cara aku berhadapan dengan Allah. Wa sahibatihi wa banihi, dan sahabatnya, bestinya, orang teman ngobrol di Bruga sampai subuh, teman ngobrol, teman ngerumpi, teman rawasan kebon, teman bicarain pekerjaan, kapan kita kesini, kapan kita kesana, kapan kita buka usaha, kapan kita ke kebun bersama, teman sampai subuh ngobrol. Apa kata temannya? Maaf, aku juga lagi takut ini, belum tentu aku lolos juga. Wabanihi, dan anaknya, wahai anakku, aku melahirkanmu, engkau harus berbakti kepada orang tuamu, bantu ayahmu berhadapan dengan Allah. Apa kata anaknya? Wahai bapak, aku pun lagi mikirin nasibku, aku belum tentu lolos, aku juga akan diazab dengan Allah, aku nggak bisa membantu. Lalu siapa yang membantu kita, bapak-bapak, ibu-ibu? Ada yang membantu? Nggak ada. Nggak ada orang dalam di akhirat. Oke, kalau di dunia mau kuliah jalur mandiri susah, ada orang dalam, beres. Mau pemilu ada orang dalam, beres. Mau ngapa-ngapain ada orang dalam, beres. Tapi ketika berhadapan dengan Allah, nggak ada istilahnya orang dalam. Maka ketika di dunia jangan melatih untuk curang. Kenapa? Karena kita nggak bisa curang di akhirat nanti. Ya, ketika kita berhadapan dengan Allah face to face, empat mata, itu ya, Dajjal aja yang berhadapan dengan Nabi Isa meleleh. Orang yang kuat yang dikatakan oleh orang sesat itu, panglimanya orang sesat itu Dajjal, ketika berhadapan dengan Nabi Isa meleleh. Ini kita berhadapan dengan Allah, bayangin apa yang mau kita kedepankan. Di saat orang lain membawa bingkisan amal, di saat orang lain sudah membawa kitab yang akan dipersembahkan di hadapan Allah, kita membawa tangan kosong. Apa yang harus kita bawa? Apa yang harus kita katakan ketika Allah nanya? Apa yang harus kita katakan ketika Allah mengatakan bagaimana engkau bertanggungjawabkan anak istrimu? Apa yang harus kita jelaskan ketika Allah nanya gimana pekerjaanmu di dunia? Mau kita berbohong nggak bisa, ibu-ibu sekalian. Jadi apa yang harus kita andalkan? Tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali amal, kecuali perkara yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mahallul qars. Dunia itu adalah tempat menanam, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Rawat dia dengan bagus, tanam dia dengan bagus. Kapan kita akan memetik hasilnya? Kapan kita akan panen? Ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau dilanda dengan musibah, fasbir, inna wa'dallahi haq. Sabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Ketika orang Islam diberi musibah di dunia, itu artinya Allah Subhanahu wa taala sedang mencintainya. Hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang diberikan banyak musibah. Ketika hamba itu sakit, itu artinya hamba itu ingat kepada hambanya. Dulu ulama-ulama dulu, kalau mereka beliau-beliau dulu belum sakit selama 40 hari, 40 hari belum pernah sakit, mereka menangis. Guru-guru kita dulu selama 40 hari belum sakit, mereka menangis. Falamma su'il, ketika mereka ditanya, faqalu, mereka mengatakan, sakit adalah tanda yang paling nyata Allah menggugurkan dosa. Jadi kalau kita belum sakit, itu artinya kita belum menemukan bukti nyata Allah mengampuni dosa kita. Banyak cara Allah mengampuni dosa, tapi dengan sakit adalah cara yang paling nyata Allah mengampuni dosa kita. Makanya kalau kita sakit jangan protes, Allah nggak adil, kenapa aku harus sakit? Jangan protes. Ketika Allah memberimu musibah, ketika Allah memberimu rasa sakit, itu artinya Allah sedang membersihkan dirimu dari dosa. Allah artinya sedang membersihkan dirimu dari al-khatayat, dari kesalahan-kesalahan. Makanya harus bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Satu kali aja perintah untuk sabar, la wasabiru, dikuatkan lagi. Ada orang yang sudah keterlaluan musibahnya, nggak bisa bersabar, kelewatan batas. Ya Allah, aku tak mampu.
Kenapa aku ketika jadi orang Islam kok menderita terus? Kenapa saudara-saudara saya yang kafir, yang tak pernah sholat, malah dia yang bahagia? Itu kenapa Allah mengatakan warabitu, jangan keluar dari jalur, jangan keluar dari jalan. Al-inhirafat, perkara yang nyeleweng adalah perkara yang keluar dari jalan. Tetap selama engkau mendengar kata gurumu, selama engkau berada di jalan yang bagus, sunnah Rasul kau jalankan, apa kata Allah kau jalankan, terserah kiri kanan mau bilang apa. Kita berada di jalan yang bagus, ikuti. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita keberkahan insyaallah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa yang kita hadiri pada pagi menjelang siang yang waktunya terbatas ini, itu bisa jadi lebih baik daripada umur kita semuanya. Ada orang yang hidup 1000 tahun, ada orang yang baru lahir sampai dia meninggal tapi tak pernah beramal soleh, itu kalah dengan kita yang hanya menghadiri pagi sampai zuhur majelis ini. Orang yang menghadiri majelis ilmu, sekali lagi bapak-bapak ibu-ibu, bukan main-main ya, bukan main-main keberkahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada kemudian tadi Masya Allah Bapak Tuan Guru memberi kita iringan sholawat dan lain sebagainya. Ini merupakan komplit. Di samping kita menghadiri majelis ilmu, ada majelis sholawat juga yang kita hadiri di sini. Barang siapa yang ingin dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, fal yukthir salat ala Nabi Muhammad SAW, maka dia harus memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tingkat keterpurukan seorang hamba, musibah yang paling besar, keburukan atau kemalangan atau musibah yang paling besar yang dihadapi oleh seorang hamba adalah ketika dia berhadapan dengan Allah dan Allah memalingkan mukanya. Itu tingkat kemalangan bagi seorang manusia. Berhadapan dengan Allah, Allah berpaling dari mukanya. Ini orang nggak benar, ini orang nggak pernah sholat, ini orang nggak pernah zakat. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada tahun baru, tahun Hijriah. Itu artinya kita harus mengintrospeksi diri. Kita harus mengintrospeksi diri. Kalau dulu 1445 Hijriah sholat masih bolong-bolong, silahkan, sila. Di tahun baru, di tahun Islam kita perbaiki sholat kita. Kalau dulu kita malas menghadiri majelis, silahkan di tahun baru kita rajin, kita kompak menghadiri majelis ilmu. Kalau dulu kita kurang berbakti kepada suami kita, silahkan sekarang melalui momentum ini di tahun baru kita berbakti kepada suami kita. Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan, jika boleh seorang makhluk bersujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan umatku untuk bersujud kepada suaminya. Itu saking mulianya seorang suami. Muliakan suami-suami bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Namun suami yang bagus. Kalau suami yang tak bagus, ngapain dimuliain? Suami nggak mau sholat, ngapain? Suami nggak mau sholat Jumat. Masih banyak yang laki-laki yang nggak mau sholat Jumat. Kalau ada suami-suami yang tak mau sholat Jumat, sholat jamaah nggak mau, ke masjid nggak mau, hadir majelis taklim nggak mau, udah tarhim nggak mau ke masjid, kasih gamis sama jilbab. Dia perempuan, bukan laki-laki. Ya, laki-laki yang sesungguhnya adalah dia yang menjaga tiang agama ini, dia yang membimbing keluarganya. Tak ada laki-laki yang jadi dia yang jadi pembimbing. Nah, di sebagian majelis taklim kita menerima pertanyaan tentang laki-laki. Yang nanya siapa? Perempuan. Istrinya yang nanya. Itu artinya apa? Suaminya nitip tanya. Kok sampai sejauh itu? Kenapa nggak suami aja hadir langsung nanya? Kenapa harus lewat istri? Ya? Nah, jadi sekarang nih laki-laki kalah sama perempuan nih. Jumlahnya kalah laki-laki sama perempuan. Ya, kan nggak mungkin ini semuanya tanpa istri, tanpa suami kan? Pasti ada pasangannya. Nah, itu artinya apa? Semangat atau himmah harus kita hidupkan kembali. Segimana kita semangat? Ketahui ibu-ibu bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala sekarang di tangga ini sedang nyiapin bingkisan. Bingkisan itu hanya bisa diambil oleh orang yang bisa menghadiri majelis ini dengan bagus. Ya, tapi kita nggak lihat. Ya, ini indahnya
menjalin atau mengkaji majelis taklim. Siapapun yang mengisi itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di sini mempunyai majelis Raudhatul Amin. Masya Allah, sebuah majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengembangkannya. Semoga majelis ini akan selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan wadah untuk mempelajari ilmu agama. Terus hadir, terus ramaikan, terus syiarkan agama-agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian perkara yang harus kita perhatikan selain kita memperhatikan anak-anak kita harus memperhatikan sikap dan perilaku kita. Jangan ketika kita hadir majelis, pulang dari majelis seperti orang yang tak pernah ngaji majelis. Itu artinya apa, ibu-ibu sekalian? Jilbab itu berat amanahnya, peci itu berat amanahnya, sorban itu berat amanahnya. Nggak main-main. Ketika kita sudah bergamis, itu nggak main-main. Semua perkara yang sekiranya meragukan itu harus kita tinggalkan. Bukan yang haram ya, yang meragukan saja harus kita tinggalkan. Da'ma yuribu ila ma la yuribu. Tinggalkan apa yang menjadi keraguan bagimu sampai engkau masuk kepada titik yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, jadi ini ya, kita harus introspeksi diri. Bagaimana cara introspeksi diri? Nih, jaga lisan. Ya, jaga lisan ini. Sekarang yang tanya pada ibu-ibu dan bapak-bapak, gimana rasanya daging manusia? Enak apa enggak? Pura-pura nggak tahu padahal tiap hari makan. Hah? Enak rasanya? Apalagi digelumuri darah, itu enak sekali ya. Dosa gibah itu seperti makan daging saudara sendiri. Apalagi kalau datang tukang sayur, itu sudah kompromi sama tukang sayur itu. Datang tukang sayur dikerumuni nama ibu-ibu, mungkin nggak ngomong apa-apa di sana. Hah? Mungkin nggak datang beli sayur kasih uang langsung pergi, atau pasti ada ngobrol-ngobrolnya dulu. Makanya kalau ada kalimat itu bahaya sekali itu. Beli ikan seret udah dibayar. Nah, kalau udah ada itu mulai dah itu. Ya, nah ini ya, begitu pula bapak-bapak ketika kita berkumpul bersama teman-teman kita. Jadi apa pesan dari Rasulullah SAW? Tidak ada sebuah perkumpulan kecuali di dalam perkumpulan itu ada rahmat yang diturunkan oleh Allah. Maka jangan kotori perkumpulan itu. Kita baru pulang kerja, duduk-duduk di Brugga sama teman-teman, itu duduk-duduknya itu akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kotori duduk-duduknya dengan ghibah. Ya, apa kata Imam Al-Ghazali? Al-lisan hijmuhu saghir wa atharuhu kabir. Lisan itu adalah sesuatu yang ukurannya kecil, tapi dampak dan bekasnya itu sangat besar. Lisan ini yang hanya beberapa senti bisa melukai saudara Islam, bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya, bisa melukai ibu bapak kita, bisa melukai anak-anak kita. Anak yang sudah melukai ibunya jangan harap mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rajin ibadah, segimanapun dia sholat, segimanapun dia baca Quran, sebagaimanapun dia hadir majelis ilmu, segimanapun dia rajin ibadah, tapi ibunya dia buat menangis, Allah tak akan mengampuninya. Ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, naik ada 3 tangga. Tangga pertama Rasulullah mengucapkan amin, tangga kedua naik lagi amin, tangga ketiga naik lagi amin. Falamma su'il, ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, limadha qulta amin? Kenapa engkau mengatakan amin? Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku mendengar Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perkataan Jibril? Ya Allah, semoga anak yang durhaka kepada ibunya akan selalu berada di hambang kehancuran. Didoakan sama Jibril, didoakan sama malaikat yang paling mulia, dan diaminkan oleh Nabi yang paling mulia. Jangan main-main melukai orang tua. Fala taqul lahuma uffin, itu kata di dalam Al-Quran. Jangan berkata kepada keduanya uff. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu makna uff? Uff itu ya paling untuk menyetop pembicaraan orang tua. Nah, kalau gini op,
kita gituin orang tua. Nah, kalau gini, kalau itu namanya. Fala, kata Allah. Fala, la. Kalau kita belajar usul fikih, la linnahiyah. La itu larangan. Apa maksud dari larangan itu? Tufidut tahrim. Larangan itu maksudnya adalah haram. Jangan. La taqrabu wala taqrabu zina. Jangan. Jangan di sini artinya haram. Apalagi kita buat menangis. Apalagi kita buat tersinggung. Ada satu keadaan di mana perempuan itu merasakan sakit yang jauh lebih sakit daripada melahirkan. Apakah melahirkan perkara yang paling sakit ibu sekalian? Hah? Ada keadaan perkara yang dimana itu jauh lebih sakit daripada melahirkan. Apa itu? Seorang ibu yang dibentak oleh anaknya. Ibu yang dibentak oleh anaknya itu rasanya jauh lebih miris, jauh lebih sakit daripada melahirkan. Begitu pula seorang ayah, ketika dia sudah capek, dia sudah memberikan semaksimal mungkin, anaknya malah membentaknya. Itu tingkat kehancuran bagi orang tua. Jangan sampai seperti itu. Artinya apa ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Kita kembali ke hadis Nabi Muhammad. Al-Islam kalbunyan. Islam itu seperti halnya satu bangunan. Ibu dan bapak harus menyayangi anaknya. Anak harus menyayangi orang tuanya. Nah, kalau kita nggak menghadiri majelis taklim, siapa yang memberi kita faedah-faedah seperti nggak ada? Ini pentingnya kita menghadiri majelis taklim. Di dalam majelis mungkin ada kajian tentang sholat seperti yang sudah kita bayangin ibu sekalian. Orang sholat tapi tak tahu hukum sholat, sah apa nggak sholatnya? Sah sholatnya? Sholat tapi tak tahu hukum sholat. Atau sholat tapi menganggap bahwasanya ruku itu merupakan sunnah sholat, sah enggak? Salah satu syarat sahnya sholat, al-ilmu bifardiyatiha, ilmu tentang kefarduan sholat. Ngapain sholat? Sholat aja, nggak sah sholat itu. Ngapain sholat? Ya, ikut-ikutan aja, tradisi dari kecil, nggak sah sholatnya. Ngapain sholat? Sholat rukun agama, ini merupakan kewajiban. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa aqimus sholat, itu baru benar, dia tahu hukum sholat. Ngapain zakat? Ikut-ikut aja ke masjid, naruh beras, tes, tinggal pulang. Niat enggak? Nah, pasti banyak yang nggak niat ketika kemarin bulan Ramadan. Bawa beras 2,5 kilo atau 2,7, taruh, tes, tinggalin. Niatnya mana? Puasa tanpa tahu hukum puasa, ya nggak sah puasanya. Wa alla ya'taqida fardhan min furudhihi sunnah. Di berwudu misalkan, wudu, nah ini yang tanya ibu sekalian. Hukum wudu apa? Supaya ada hukum syar'inya sedikit kita bahas. Apa hukum berwudu? Hah? Wajib. Wajib apa sunnah? Dalilnya mah enggak ada, kemudian wajib aja ini. Hah? Oke, sekarang sholat itu bisa tanpa wudu? Enggak bisa. Atau ada yang berwudu tapi mukanya nggak dibasuh, sah apa enggak? Atau ada orang berwudu kupingnya nggak dibasuh, sah apa enggak? Ada yang mengatakan enggak nih, keliru nih. Sah apa enggak? Kita harus memperhatikan mana fardu, mana rukun, mana syarat sah, mana syarat bolehnya. Dan ini insya Allah ibu-ibu sudah kenyang ini mungkin. Sudah banyak ya menghadiri majelis-majelis ta'lim. Ala kulli hal, ini adalah merupakan faedah dari majelis taklim. Jika seseorang sudah menghadiri majelis taklim, maka itu artinya dia tidak boleh membagi hatinya menjadi dua. Ya, hati itu tidak bisa dibagi dua ibu-ibu sekalian. Kenapa tiang kok tiba-tiba ngomong kayak gini? Kaitannya apa? Contoh, tidak menutup kemungkinan dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian pasti ada yang melamun. Pasti ada yang pemikirannya mikirin apa yang kita pakai buat lauk nanti siang. Pasti ada yang berpikir tuh. Apa yang dilihat? Oh, luar biasa, cor-corannya ini besar. Dia lihat, oh besi, kabel, macam dilihat. Ya, apalagi masuk masjid. Oh, lampu, kaligrafi, macam dilihat. Kapan fokusnya? Ya, nah, hati itu nggak bisa dibagi dua. Jika kita fokus di dalam majelis untuk melamun, maka ilmu itu tak bisa dapat. Jika kita datang ke majelis fokus untuk mendengar ilmu, itu artinya perkara selain ilmu harus kita buang jauh-jauh. Ya, nah, ini pentingnya kita menghadiri majelis ta'lim dan majelis ilmu. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita dengar bisa memberi manfaat ya, dan bisa menjadi bekal untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Segala
yang mempunyai keinginan semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ingatnya, satu perkara. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ditanya atau bertanya kepada diri kita sendiri, Allah ingat enggak sama saya ya? Allah nganggap saya apa enggak sebagai hambanya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Fadhkuruni azkurukum. Faqala fi tafsir adz-dzakir huwa al-madhkur. Apa kata Allah? Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Apa kata ahli tafsir? Sesungguhnya orang yang mengingat adalah dia yang diingat. Mau diingat sama Allah, ingat Allah. Mau dianggap sama Allah, anggap Allah. Ketika kita ingin menuju Allah, Allah lebih semangat menuju kita. Ketika kita berjalan menuju Allah, Allah itu lari menuju kita, lebih semangat. Allah itu tapi kembali kepada diri kita sendiri, ya. Nah, makanya salah satu faedah di sini adalah mengingatkan kepada kita siapa diri kita, al-haqiqah al-ubudiyah, ya. Nah, jadi hakikat seorang hamba itu bagaimana dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder jadi seorang hamba. Selama ibu-ibu masih berdoa kepada Allah, selama ibu-ibu masih menempatkan Allah sebagai patokan, itu artinya ibu-ibu masih menstatuskan diri ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai hamba. Kita berdoa, itu artinya kita meminta. Kita meminta, itu artinya kita ada keperluan. Kita ada keperluan, itu artinya kita meminta kepada orang yang perlu. Kita datang kepada orang yang perlu, itu artinya kita menghargai orang itu. Ketika kita menghargai tempat kita meminta, itu adalah hakikat seorang hamba kepada Tuhannya. Makanya kalau ada hajat jangan lari, jangan lari ke tempat lain. Sekarang banyak tuh beredar di masyarakat, ini bahaya sekali, harus dihilangkan. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tugas kita bersama harus dihilangkan perkara-perkara kebatinan itu. Jangan sampai itu bisa merusak. Tidak sholat kok bisa masuk surga, itu dari mana itu? Enggak puasa kok dekat dengan Allah, dari mana konsepnya gimana? Sholat, puasa, zakat itu adalah syariat. Ibu-ibu tahu syariat itu adalah wasilah. Syariat itu artinya tangga. Ma'rifat dan hakikat itu adalah tujuan. Sampai kita di tempat ini tanpa ada tangga yang di bawah. Sampai kita kepada Allah, gimana caranya? Bisa sampai kepada sini tanpa ada tangga? Nggak bisa. Ya, sampai kita kepada pulau tanpa kita menyeberangi lautan, tanpa kita pakai safina atau sampan, nggak bisa. Ini harus kita yakin sama Allah, jangan ragu. Nggak sholat, ya. Kita, nih ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau mau pergi ke Jakarta, naik pesawat apa enggak? Naik pesawat. Ibu-ibu, bapak-bapak kenal pilotnya siapa? Nggak kenal, tapi yakin nggak sampai? Kok bisa yakin? Kita pilotnya nggak kenal siapa dia, terserah, saya nggak kenal, tapi saya yakin bisa sampai. Ini Allah Subhanahu wa taala kok kita kenal, kok kita nggak yakin. Sholat nggak, gimana prosesnya itu? Ada orang pandai ngomong, ada orang pandai berbicara, tapi tak sholat, tinggalin, gak usah denger tuh. Tapi kan tersinggungnya orang yang nggak sholat, lebih tersinggung orang yang sholat tapi dikhianati itu. Ya. Nah, jadi ada orang yang pandai ngomong di Beruga sampai subuh ngobrol tentang kebatinan. Sholat enggak, sampai subuh, sampai jam 3. Itu yang dinamakan qiyamul lail menurut dia. Itu qiyamul lailnya dia. Datang waktu subuh, pisah, tidur ke rumah. Subuhnya kelewat. Bayangin. Jangankan hadiri majelis taklim subuh. Nih, ibu-ibu, bapak-bapak tidur. Tidurnya nggak ngadep kiblat. Kemudian pakai selimut. Kemudian pakai pakaian yang tebal. Kemudian di kupingnya ada headset. Kemudian di sampingnya ada HP. Mungkin dia bangun sholat subuh? Mungkin orang bangun sholat subuh kayak gitu? Nggak bakalan. Jadi syaitan itu sebelum dia masuk kepada kita jangan beri jarak, jangan beri peluang. Ya, peluang itu ada, itu kenapa syaitan itu datang. Kalau syaitan itu kita tutup peluangnya, maka syaitan itu nggak bisa. Nah, gini yang akan mengajari cara ampuh untuk melawan syaitan, bukan pakai pedang. Ya, ketika syaitan menggodamu, menyuruhmu untuk membenci orang,
maka sakitilah syaitan itu dengan menyayangi orang itu. Ya, kita disuruh untuk membenci, kita disuruh menjauhi, sakiti dia itu dengan merahmatinya, memberinya. Jika syaitan itu menyuruh kita untuk tidak sholat, maka sakiti syaitan itu dengan mendirikan sholat. Jika syaitan itu menyuruh kita untuk tidak berbakti kepada orang tua, maka sakitilah syaitan itu dengan berbakti kepada orang lain. Ya, ini strategi yang harus kita lakukan. Ya, tidak lain ibu-ibu sekalian, harus menjaga pondasinya itu sholat. Sekali lagi, tak ada takorub artinya kedekatan. Tak ada kedekatan tanpa ada wasilah. Wasilah yang paling besar, wasilah yang paling berharga, wasilah yang tak boleh tidak adalah sholat 5 waktu. Kalau kita masih bolong-bolong, jangan sampai bolong-bolong sekarang. Perbaiki. Umur kita cuma beberapa ya, ibu-ibu sekalian. Atau yang sampai 60, 70 itu bonus, nggak banyak. Apakah 70 tahun itu kita pakai untuk ibadah semuanya? Enggak. Sekarang yang tanya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau tidur sehari semalam, berapa jam tidurnya? Siang tidur 2 jam, siang sampai asar, taruhlah 2 jam. Malam sampai subuh berapa jam tidurnya? 8 jam. 8 tambah 2, 10 jam. Belum yang paginya tidur, misalkan ada yang tidur 2 jam, 12 jam. Ada yang tidur 10 jam. 2 hari sudah 20, 3 hari sudah 30, 1 tahun berapa jam? Itu artinya tahunan kita tidur, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Untuk tidur di umur yang ke-60, kita potong untuk tidur mungkin sekitar 15 sampai 20 tahun untuk tidur tok. Makannya belum, rekreasinya belum, ngerumpinya belum, maksiatnya belum, jalan-jalannya belum. Kapan sholatnya? Kapan ibadahnya? Nggak ada. Jadi kalau kita ukur umur yang puluhan tahun ini, ada nggak beberapa tahun kita pakai untuk ibadah? Udah sedikit lalai. Ya, nah, ini yang harus kita perhatikan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, salah satu yang ingin yang sampaikan adalah salah satu keberkahan dari majelis taklim adalah ketika selesai majelis langsung dihadapan ke sholat. Ini pas waktunya. Ketika waktu seperti ini langsung menuju kepada sholat. Ya, jangan seperti perkara-perkara yang tidak dibolehkan. Bapak-bapak, ibu-ibu tahulah kalau ada orang begawi, ada orang nyongkolang itu, berhiasnya dari jam berapa? Dari siang kan? Dari jam 2 siang contoh. Ya, selesainya jam berapa kira-kira? Jam 4 baru selesai dandannya. Azan asar. Mungkin dicopot semuanya itu duduk. Mungkin dicopot untuk sholat. Ngapain? Capek-capekin kan? Lanjut aja ngelos. Asarnya artinya los itu. Kemudian dia turun ke jalan raya, jalan membuka auratnya, joget-joget. Bayangin, bangga dia jadi umat Nabi Muhammad kayak gitu. Ya? Ketika di dunia engkau bermaksiat, ketika di dunia auratmu engkau buka, ketika di dunia engkau berhutang, ketika di dunia engkau tidak menghormati ibumu, ketika di dunia semua model maksiat engkau minum, engkau melakukan pekerjaan zina, semua kejelekan engkau kerjakan di dunia. Ketika ada lawan jenis engkau buka auratmu, ketika perempuan, laki-laki menggoda perempuan yang bukan mahramnya, semua kejelekan dikerjakan. Lalu ketika ditimpa musibah dia mengatakan, ya Allah, bantu aku. Apakah ini adil? Adil apa enggak? Siapa kita kok bisa seperti itu? Asar lolos, mentok-mentok selesai nyongkolannya itu sampai jam berapa? Sampai jam 5, sampai maghrib. Bayangin, azan maghrib tokol-tokol dekat sound system, tokol-tokol azan maghrib, tokol-tokol belum mandi, belum isya, asar maghrib lolos. Bayangin, bangga kita dengan seperti itu. Kalau ulama dulu ya, kalau ulama dulu mereka yang nggak ada dosa saja, apa bahasa kita, mencengat, paham mencengat nggak? Kita ngangkat muka itu. Kalau kita orang yang sedang sangat hormat, malu dia begitu. Ulama dulu malu ngangkat kepalanya. Lalu kenapa kita ya kok yang banyak dosa tak ada malunya? Di saat orang alim takut dengan keadaan akhiratnya, lalu kenapa kita orang yang berumur dosa santai-santai aja? Ya, harus introspeksi diri bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ini faedahnya kita hadir di majelis ta'lim, supaya kita tahu, jangan kita kira diri kita aman-aman aja.
padahal sesungguhnya kita berada di hambang kehancuran. Cepat istighfar kepada Allah, cepat minta ampun kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Semoga apa yang kita niatkan diberkahi oleh Allah. Yang hadir di tempat ini diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kesulitan semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya dosa semoga kita semua yang hadir diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.